Nah, untuk itu makanya ini zaman keemasan di agama Buddha di saat itu. Betul, pengikut agama Buddha secara global menurun, terutama di India pun menurun. Tapi perkembangan kurang lebih di abad ke-5 sampai ke abad 11, dikatakan abad 10 sampai akhirnya nanti akan hilang. Ini merupakan zaman keemasan perkembangan agama Buddha. Nah, di sini itu tadi Candi Pawon, ini barusan digali di sekitar Candi Pawon ini ditemukan bangunan-bangunan yang seperti persegi yang mendorong. Cuman ini mereka juga belum tahu itu apa, tapi intinya di sekitar Borobudur itu kompleks itu banyak sekali candi-candi, ini hanya yang tersisa saja. Jadi yang signifikan dari candi-candi ini sendiri pun sebetulnya juga belum tentu masuk akal kalau tidak dibaca secara keseluruhan. Kemudian next one. Nah, ini di Candi Ngawen, ini tidak jauh juga dari Borobudur. Ini menarik. Candi Ngawen ini ada 5 candi di sini. Saya sangat setuju dengan Profesor Sukmono. Di prasasti yang disebut Wenuwana atau alas bambu, ini saya kira di sekitar ini. Jadi di sini ini disimpan sebetulnya relik atau tempat dari Wangsa Salendra waktu itu pemimpinnya di sini. Ini 5 candi dikelilingi dengan tempat untuk, ini candi-candi Buddhis, banyak sekali candi Hindu juga di sana kan. Terus ini ada yang namanya Candi Buddha, terus ada Candi Pelausan dan Candi Lor dan Kidul. Ini Candi Sojiwan. Candi Sojiwan ini menarik karena di situ ada ukiran-ukiran tapi tidak dari Jataka, malah dari Pancatantra. Next one. Oh tidak, betul, ada juga yang dari Jataka tapi kebanyakan dari Pancatantra. Terus ini di Ratu Boko, ini bentuknya ada ceritanya sendiri dan ini sangat-sangat cocok untuk latar belakang membuat novel mistis atau novel sejarah. Di sini berikutnya Banyu Nipo. Banyu Nipo itu tetesan air atau air menetes dalam bahasa Jawa. Ini juga banyak atap semacam ini dari Sri Lanka malah pengaruhnya. Kemudian ini boleh dibilang candi atau boleh dibilang juga stupa Dawang Sari. Dikatakan stupa ini ya kelihatan mungkin lebih besar daripada stupa induk Borobudur. Cuma kan hanya satu, kalau Borobudur kan ribuan. Ini yang namanya Dawang Sari juga masih betul. Coba next one. Nah, ini kumpulan dari candi-candi itu. Menurut kalian memiliki kesamaan kan ya? Semuanya hampir memiliki kesamaan. Saya kira kalian pasti pernah lihat gambar Borobudur paling tidak. Kan? Borobudur itu lain dengan candi-candi ini. Jadi pertamanya, candi-candi ini menjulang ke atas. Lebar dasar dan tinggi, biasanya tingginya lebih tinggi. Dan mempunyai garbagriya namanya. Semua, hampir candi ini semua bisa dimasukin. Jadi orang bisa memuja di dalam candi. Karena memang candi-candi ini dibuat untuk itu, terutama misalnya yang jelas mengenai Candi Kalasan tadi, yaitu untuk Tara. Itu kalau kita masuk di sana ada tempat duduk Tara. Itu kalau dilihat ya, Taranya itu mesti besar sekali dan hampir dipastikan itu dari perunggu. Jadi pasti bisa dibajak-bajak untuk dibawa keluar. Kalau dari batu pasti nggak bisa bawa keluar. Jadi untung sekali mendut itu dibuat dari batu. Itu kalau dari perunggu sudah hilang. Jadi mengenai Tara. Nah ini gini, secara singkat ya, tradisi Buddha ini lama kan ya. Nah dalam perkembangan tradisi Buddha ini nanti akhirnya juga mempunyai tekniknya pun berkembang. Salah satu tekniknya ini menggunakan yang namanya Istadewata, bukan tantra. Sebelum tantra tidak perlu menjadi tantra, yang boleh disebut namanya esoteris atau dalam bahasa Sanskertanya rahasia. Nah, meskipun namanya rahasia, tapi bukan rahasia seperti jangan diberitahu gitu. Tapi ini membutuhkan orang-orang untuk memiliki pengetahuan seperti itu dulu sebelum bisa mengikuti upacara-upacara dan sebagainya. Intinya di sini itu nanti kita akan bisa rasakan. Intinya apa sih? Agama Buddha itu intinya ingin melihat apa toh yang sebenarnya ada. Karena ketidakbisaan kita melihat avidya atau moha, ini yang menyebabkan penderitaan kita, kegundahan kita, pergulatan kita. Ini karena kita tidak bisa melihat yang ada apa sebetulnya. Mengapa kok kita gundah? Mengapa kok kita sering bergulat? Ini kita akan bisa mengenal seperti ini. Nah, tekniknya macam-macam. Tanpa menuju ke detail, salah satu teknik itu menggunakan seperti Tara atau seperti Manjusri, menggunakan seperti ini. Jadi jelas Borobudur, Kalasan itu bukan tantra. Nah, ini candi-candi yang kalian lihat ini di sini, di postcard ini semuanya punya garwagriya namanya, bisa masuk ke dalam untuk pemujaan, dan kebanyakan Pelausan terutama dan Ratu Boko itu mungkin fungsinya agak lain. Kalau Pelausan itu candinya banyak, tapi juga mempunyai fungsi yang agak lain. Tapi untuk sementara kita akan memfokuskan kita ke Borobudur, right? Nah, ini candi-candi ini juga mempunyai candi Indo
Hindu dan ada candi-candi kecil sekelilingnya yang disebut Candi Pewara. Jadi basically tiga tadi paling tidak beda-bedanya yang mendasar itu ada tiga yang sangat karakteristik berbeda. Satu, yaitu bentuknya yang menjulang tinggi tadi. Kedua, biasanya mempunyai garbagriha, jadi bisa dimasukin jadi untuk sanggar pamujan. Dan ketiga, itu mempunyai candi induk yang dikelilingi oleh candi-candi pewara. Ada pembatasnya. Nah ini biasanya seperti ini candi-candi di sekitar ini. Ini kurang lebih dibangun kurang lebih semasa. Candi Sewu itu juga hampir selesainya sama dengan Borobudur. Nah Borobudur ini dibangun sesudah Candi Kalasan selesai. Kalasan selesai 778, dikatakan Borobudur itu mulai pembangunannya kurang lebih di 780. Nah, kalau memang benar tradisi Buddha Dharma ini anubudikata istilahnya, ajaran itu selalu diajarkan bertingkat. Nah, cuman di sini ini mengapa kok yang kelihatannya sudah lebih maju dengan adanya Tara, menggunakan Manjusri, tadi saya ngomongkan ya, itu tradisi akhir-akhir yang kemudian menjadi tradisi rahasia ini, dianggap lebih akhir, lebih maju. Borobudur malah ditinjau dari situ mundur, tapi bukan mundur. Inilah bedanya. Borobudur itu tidak dibuat sebagai sanggar pamujan, tapi intinya sama sebetulnya. Pemujaan maupun apa dalam Buddha Dharma itu intinya sama, yaitu pengumpulan berkah daya tadi. Kalau bahasa Jawanya disebut ngalap berkah ini. Nah, Borobudur ini malah seakan-akan memamerkan keseluruhan dari ajaran Buddha Dharma yang ada di dunia waktu itu. Saya ulangi ya, Borobudur itu seakan-akan menjadi tonggak sejarah mempamerkan luas dan dalamnya filsafat-filsafat Buddhis yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran ini untuk mendukung. Sejauh mana sebetulnya ngerti? Sebab kembali lagi ke temanya, seperti para bodhisattva yang tanya tadi, mereka semua kepingin tahu mencapai penggugahan sempurna. Nah, ini jelas tidak akan hanya bisa dengan duduk atau dengan ini. Kita ingatkan ya, ajaran yang namanya sila, samadhi, prajna. Samadhi itu bukan meditasi by the way. Samadhi itu pikiran yang lebih terhimpun, yang lebih terfokus. Tapi itu dasarnya sila. Dasarnya hidup itu jangan sampai ada gejolak-gejolak yang enggak-enggak. Ini kalau ini sudah ini baru memungkinkan tiap hari ini pikirannya lebih bisa terfokus. Hanya sesudah itu yang terakhir yang namanya panya atau prajna, yaitu pengetahuan unggul. Ini yang kita butuhkan. Ini yang dibutuhkan. Ini yang dituju. Karena hanya dengan adanya panya atau prajna ini akan menanggulangi yang disebut moha atau avidya, yaitu sumber dari segala kegundahan, sumber dari segala bewirdan. Nah, untuk itu makanya ini zaman keemasan di agama Buddha di saat itu. Betul, pengikut agama Buddha secara global menurun, terutama di India pun menurun. Tapi perkembangan kurang lebih di abad ke-5 sampai ke abad 11, dikatakan abad 10 sampai akhirnya nanti akan hilang. Ini merupakan zaman keemasan perkembangan agama Buddha. Maksudnya apa? Karena saat itu begitu banyak pemikir-pemikir, praktisi-praktisi yang betul-betul secara semua gabungan memperagakan sistematis, cara-cara sistematis untuk betul-betul bisa melihat apa yang ada sehingga akhirnya bisa mencapai penggugahan sempurna. So, ini zaman keemasan agama Buddha waktu itu. Dan Indonesia sangat berperan. Indonesia ikut berperan di sana. Paling tidak kita nggak ketinggalan.